Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke materi yang kelima dengan membahas topik limit fungsi. Kita akan membahas terkait definisi limit fungsi, kemudian menghitung nilai limit, dan yang ketiga, bagaimana limit ditahingga. Bersama saya Isradil Mustamin. Silakan disimak video ini sampai selesai karena dalam materi ini akan ada banyak latihan dan contoh soal yang diberikan. Nah, kita masuk ke definisi limit. Nah, apa itu limit? Nah, limit itu artinya mendekati, hampir, sedikit lagi, atau harga batas. Nah, limit fungsi kita bisa artikan bahwa fungsi yang mendekati suatu nilai. Nah, itu limit fungsi. Nah, definisi limit fungsi secara formal yaitu sebagai berikut. Fungsi f dikatakan mempunyai limit, ini limit, untuk x mendekati c. Itu kita bisa tulis limit x mendekati c dari fx sama dengan L. Jika untuk nilai x yang sangat dekat dengan c, tetapi x-nya ini tidak sama dengan c, maka fx ini akan mendekati L. Ya. Pendekatan x ke c ya, bisa kita lihat dari dua sisi, yakni sisi kiri dan juga sisi kanan. Atau dengan kata lain, x bisa mendekati dari arah kiri dan arah kanan sehingga akan menghasilkan limit kiri dan limit kanan. Nah, ini penjelasan daripada fungsi limit, ya, limit fungsi secara formal. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan fungsi berikut ini, ya. Diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, untuk kasus ini jelas bahwa fungsi fx tersebut tidak terdefinisikan di x sama dengan 1, dikarenakan di titik f1 berbentuk 0 per 0. Nah, kita ketahui bahwa ketika f1 kita substitusikan di fungsi ini, nah, ini kan menjadi 1 pangkat 2 dikurang dengan 1 per 1 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Atau bisa kita katakan bentuknya ini adalah bentuk limit tak tentu. Untuk mengantisipasi ya hasilnya ini, kita bisa melakukan yang namanya faktorisasi. Nah, kalau kita melakukan faktorisasi dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1, ini menjadi ya fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Kita melakukan faktorisasi sehingga ini x plus 1 dikali dengan x min 1 per x min 1. Karena x1, x min 1 yang di atas dengan yang di bawah sudah sama, kita bisa coret, maka fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi dengan x min 1, hasilnya adalah x plus 1. Nah, grafik fungsi ketika kita melakukan faktorisasi dari fungsi ini, itu menjadi seperti ini. Nah, ini gambar, nah ini merupakan grafiknya dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Kita bisa perhatikan di titik 1,2 ini ya, yang garis putus-putus ini, itu ada tanda bulat ya. Artinya apa? Ketika f-nya 1, maka nilainya tidak ada ya. Nilainya tidak ada. Walaupun secara grafik ya, gambarnya merupakan grafik ya, garis lurus ini ya, x plus 1, sehingga jika kita mencari nilai f1, jawabannya tidak ada ya, tidak ada jawabannya. Meskipun nilai f1-nya tidak ada, nyatanya kita bisa mencari nilai yang mendekati daripada f1 ini. Ya. Kita perhatikan fungsi x ini ya, yang mendekati 1. X mendekati 1 dari kiri ya, untuk x-nya 0,8 yang dari kiri ya, 0,99, kemudian 0,99, maka fx-nya itu akan mendekati 2 ya. Ketika kita mendekati x dari kiri maupun x-nya mendekati 1 dari kanan,
maka nilai fx-nya ini akan selalu mendekati 2. Akan selalu mendekati 2. Ini kan 1,8, 1,99, kemudian 2,001, 2,01, 2,2 ini mendekati nilai 2. Maka pertanyaannya, berapa nilai fx pada saat x sangat dekat dengan 1? Nah, kita bisa menjawab, jika x mendekati 1, maka nilai fx-nya akan mendekati 2. Sehingga limit x mendekati 1 untuk x kuadrat min 1 per x min 1, jawabannya adalah 2. Nah, masih bingung dengan penjelasan ini? Silakan berikan komentar pada kolom komentar di bawah. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai limit. Cara yang pertama yang kita gunakan menggunakan metode substitusi. Nah, metode substitusi ini hanya akan mengganti peubah yang mendekati nilai tertentu dari fungsi aljabarnya. Nah, diberikan contoh ya. Misalnya limit x mendekati 1 dari 2x ditambah 4. Nah, kita akan mencari ini menggunakan metode substitusi. Jadi caranya adalah kita substitusi saja langsung. Jadi nilai 1 di sini kita masukkan ke fungsi x-nya. Kita ganti x-nya menjadi 1. Sehingga 2 dikali 1 ditambah dengan 4. 2 dikali 1, 2 tambah 4 hasilnya adalah 6. Maka ketika x mendekati 1 dari fungsi 2x tambah 4, itu hasilnya adalah 6. Kemudian contoh yang kedua ya, limit x mendekati 2 dari 2x min 2 per x tambah 2. Nah, kita juga bisa menggunakan dengan cara substitusi ya, sehingga ini bisa menjadi 2-nya kita ganti, x yang ada di sini kita ganti dengan 2, sehingga 2 dikali 2 dikurang 2 per 2 ditambah dengan 2. Nah, 2 dikali 2 4, 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2. 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4, sehingga 2 per 4 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Maka ketika limit x mendekati 2 dari 2x min 2 per x tambah 2, hasilnya adalah 1/2. Nah, itu dengan menggunakan metode substitusi. Nah, cara yang kedua yang kita bisa gunakan juga menggunakan cara faktorisasi. Artinya apa? Metode pemfaktoran ini digunakan apabila metode atau cara substitusi yang menghasilkan nilai limit tidak bisa terdefinisikan atau bentuk limitnya menjadi tak tentu, seperti 0 per 0, tahingga per tahingga, tahingga ditambah dengan tahingga, tahingga dikurang dengan tahingga. Nah, contoh yang diberikan, ada limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 4 per x kurang 2. Nah, dengan cara yang sama yang sebelumnya kita jelaskan tadi, substitusi. Kalau metode ini kita menggunakan substitusi, misalkan 2 yang ada di sini kita ganti dengan x ya, berarti 2 pangkat 2 min 4 per 2 dikurang 2. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2, 4, 4 kurang 4, 0. 2 dikurang 2 hasilnya adalah 0. Maka bentuk yang ini 0 per 0 itu merupakan bentuk tak terdefinisi atau bentuknya dikatakan bentuk limit tak tentu. Maka untuk mengantisipasi ya, jawaban seperti ini kita bisa menggunakan dengan cara pemfaktoran. Nah, sehingga limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 4 per x min 2. Ini kita bisa faktorkan ya, menjadi limit x mendekati 2, x kuadrat min 4 kita faktorkan ya, itu menjadi x plus 2 dikali dengan x min 2 ya. Ini kita faktorkan. Cari perkalian yang jika dikali hasilnya adalah negatif 4 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 2. Maka kita dapat x nya tambah 2 dikali dengan x min 2 per x min 2. Nah, di sini ada bilangan yang sama ya. Kita coret saja langsung x kurang 2 di atas dengan yang di bawah kita coret. Sehingga ini menjadi limit x mendekati 2 dari x tambah 2. Nah, baru kita gunakan metode substitusi. Nah, x yang ada di sini kita ganti dengan 2, sehingga 2 ditambah 2 itu hasilnya adalah 4. Maka kesimpulannya bahwa ketika limit x mendekati 2 dari fungsi x kuadrat min 4 per x kurang 2 itu hasilnya adalah 4. Ini contoh daripada metode pemfaktoran. Nah, contoh selanjutnya ya, limit x mendekati 1 dari fungsi x kuadrat ditambah 2x min 3 per x min 1. Nah, dengan cara yang sama,
Karena nanti yang kita peroleh kalau kita menggunakan metode substitusi, pasti nanti hasilnya adalah 0 per 0. Nah, silakan dicoba ya. Nanti hasilnya adalah per 0, 0 per 0. Maka untuk mensiasati soal ini kita bisa menggunakan pemfaktoran, yakni ya, limit x mendekati 1 ya, dari fungsi x kuadrat tambah 2x min 3 per x min 1. Maka ini bisa menjadi limit x mendekati 1 ya. Ini kita bisa faktorkan menjadi ya, x min 1 ya, dan x plus 3 per x min 1 ya. X pangkat 2 min plus 2x min 3 ini kita bisa faktorkan menjadi bentuk seperti ini ya, x min 1 dikali dengan x plus 3. Maka ada bilangan yang sama ya, x min 1 dengan x min 1 ini kita bisa langsung coret, sehingga limit x mendekati 1 dari x tambah 3. Maka kita bisa masukkan nilai 1 ini ke fungsi ini, x tambah 3, sehingga 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Maka limit x mendekati 1 dari fungsi x kuadrat ditambah 2x min 3 per x min 1 itu hasilnya adalah 4. Contoh selanjutnya, yakni limit x mendekati 2 dari fungsi x kuadrat min 4 per x pangkat 2 ditambah x min 6. Silakan dijawab di kolom komentar. Nah, selanjutnya ada limit tak hingga dan limit di tak hingga. Nah, apa perbedaan dari limit tak hingga dan limit di tak hingga? Nah, limit tak hingga ya, ketika kita berikan limit x mendekati c dari fx, dia akan mempunyai dua kemungkinan jawaban. Yang pertama, dia akan membentuk positif tak hingga, dan yang kedua akan membentuk negatif tak hingga. Sedangkan kalau di limit di tak hingga itu mempunyai dua kemungkinan ya. Yang pertama, ketika limit x-nya mendekati tak hingga, dan yang kedua ketika limit x-nya mendekati tak hingga dari fungsi fx. Nah, bedanya adalah limit tak hingga itu hasilnya bentuknya adalah tak hingga ya, tak hingga. Sedangkan kalau limit di tak hingga ya, hasilnya adalah x yang menuju ke tak hingga. Nah, seperti itu perbedaan dari limit tak hingga dan limit di tak hingga. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh limit fungsi di tak hingga. Nah, ini ada contohnya, limit x mendekati tak hingga dari 2x kuadrat dibagi dengan x kuadrat ditambah 1. Nah, limit fungsi yang berbentuk limit x mendekati tak hingga fx per gx dapat kita selesaikan dengan cara membagi ya, bagian pembilang yakni fx dan bagian penyebut gx dengan x pangkat n, dengan n adalah pangkat tertinggi dari fx atau gx untuk setiap n bilangan positif dan a adalah bilangan real. Maka kalau ada bentuk yang seperti ini, kita akan menghasilkan nilainya itu sama dengan 0. Untuk menyelesaikan soal ini ya, ini menjadi limit x mendekati tak hingga, masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi dengan pangkat tertinggi ya, yang mempunyai pangkat tertinggi. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Maka pembilangnya kita bagi dengan x pangkat 2 dan penyebutnya juga kita bagi dengan x pangkat 2. Sehingga 2x pangkat 2 per x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 2 per x pangkat 2 ditambah dengan 1 dibagi dengan x pangkat 2. Maka ini bisa menjadi limit x mendekati tak hingga ya. Ini kan 2x, ada yang sama ya, x pangkat 2 dengan x pangkat 2 kita habiskan 2 per x pangkat 2 menjadi 1 ditambah 1 per x pangkat 2. Nah, ini menjadi, ini kan 2 ya, kita masukkan saja nilainya, tambah 1 ditambah, ingat 1 per x pangkat 2 ini bentuknya menyerupai bentuk daripada ini, limit x mendekati tak hingga dari a per x pangkat n, itu hasilnya adalah 0 ya. Jadi 2 dibagi dengan 1 tambah 0 hasilnya adalah 2 per 1, sehingga 2 dibagi 1 itu hasilnya adalah 2. Maka kesimpulannya bahwa limit x mendekati tak hingga dari 2x kuadrat dibagi dengan x kuadrat ditambah 1 hasilnya adalah 2.
Oke, paham sampai di sini? Nah, contoh berikutnya ya, contoh yang ini itu saya jadikan sebagai kuis dan silakan dijawab di kolom komentar. Terima kasih sudah simak dan nonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi